Hai Sourcers, kembali lagi di channel Source by Antara, channel yang membahas tentang fakta-fakta informasi yang menarik dan juga edukatif tentunya. Kali ini, kami akan membahas tentang seputar fakta Gunung Semeru dan ada cerita apa aja sih ya di balik gunung besar yang sangat populer ini. Simak terus video ini sampai habis untuk mendapatkan keseluruhan wawasannya. Gunung Semeru baru saja kembali menyemburkan lahar vulkaniknya pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Hal ini menyebabkan sebagian warga yang tinggal di bawah kaki gunung harus mengungsi ke tempat lain agar tidak terkena dampak dari debu vulkanik yang disebabkan oleh erupsi. Dampak dari erupsi Semeru ini juga menyebabkan BMKG Jepang memberi peringatan tentang adanya ancaman tsunami yang disebabkan oleh erupsi Gunung Semeru. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa ya erupsi Semeru ini bisa menimbulkan dampak hingga ke negeri Jepang? Jadi, negara Jepang merupakan negara yang selalu siaga terhadap bencana apapun yang terjadi, seperti tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Tongga yang terjadi 1 tahun yang lalu yang akhirnya berdampak pada negeri Jepang. Peringatan ancaman tsunami di Jepang ini adalah merupakan bentuk kehati-hatian warga sana sebagai bentuk antisipasi. Namun, beberapa jam setelah diumumkannya kewaspadaan tersebut, Jepang akhirnya mencabut pengumumannya dikarenakan ternyata dampak erupsi dari Gunung Semeru tidak akan berdampak untuk tsunami di Jepang. Mengingat Semeru adalah gunung yang ada di daratan, bukan di tengah lautan. Jadi sebenarnya Jepang hanya berusaha untuk berhati-hati saja karena mereka selalu mempersiapkan rencana yang matang untuk menghadapi ancaman bahaya, apalagi ancaman bahaya bencana alam. Pada dasarnya, tsunami sendiri dapat diakibatkan dari letusan gunung yang berada di tengah lautan, seperti letusan Gunung Krakatau yang pernah terjadi begitu dahsyat di tahun 1883. Nah, untuk gunung yang berada di daratan seperti Semeru ini, potensi terjadinya tsunami hanyalah kemungkinan kecil saja, bahkan mungkin bisa tidak berdampak sama sekali. Namun, ada baiknya juga kita sebagai manusia selalu tetap berhati-hati dan berwaspada, karena kita tidak tahu bencana apa saja yang akan menimpa kita. Nah, Sourcers, sekarang Minsource ingin menjabarkan beberapa fakta yang menarik tentang Gunung Semeru nih, dan ada juga kisah misteri apa saja ya yang pernah terjadi. Yuk tetap disimak sampai habis. Gunung Semeru diketahui mulai kembali erupsi pada tahun 2020 di tanggal 23 Desember. Saat itu, erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi selama 660 detik. Setelah itu, pada tahun 2021, gunung ini kembali menyemburkan lahar vulkaniknya di tanggal 4-5 Desember dengan intensitas erupsinya yang beragam. Hingga di tahun 2022 ini, Gunung Semeru kembali erupsi di tanggal dan bulan yang sama. Hal ini seperti memberi tanda bahwa aktivitas vulkanik di gunung ini aktif setiap tahun. Menurut catatan sejarah, Gunung Semeru telah memiliki catatan erupsi sejak tahun 1818 dan pada tahun 1941 sampai 1942, gunung ini melakukan aktivitas vulkaniknya dengan durasi yang cukup panjang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan bahwa muntahan lava terjadi pada periode 21 September 1941 hingga Februari 1942. Selanjutnya, beberapa aktivitas vulkanik tercatat secara beruntun pada tahun 1945 sampai 1960. Dan di tahun 1977, guguran lava dari Semeru menyebabkan awan panas hingga 10 km. Wah, Sourcers, berarti memang sejak dulu Gunung Semeru ini aktif banget ya. Nah, buat kalian nih yang pernah mendaki Gunung Semeru, lalu pernah melihat erupsi secara langsung, nah gimana pengalaman kalian? Coba kalian sharing di kolom komentar ya. Pasca erupsi, Semeru pasti menghasilkan abu vulkanik yang bertebaran kemana-mana hingga menyelimuti setiap sudut daerah. Abu vulkanik ini tentunya dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh apabila tak sengaja tersentuh ataupun terhirup. Abu vulkanik memiliki kandungan zat berbahaya seperti mineral, kuarsa, kristobalit, atau tridimit yang bila tidak sengaja terhirup dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti masalah sesak nafas, batuk, gejala mirip flu, sakit kepala, badan lemah, produksi lendir secara drastis, sakit tenggorokan, serta mata yang berair dan juga iritasi. Selain itu, terdapat kandungan zat yang merupakan kristal silika bebas atau silikon dioksida yang bisa menyebabkan penyakit paru yang fatal atau silikosis. Nah, abu silikosis ini juga memiliki tekstur yang sangat halus dan menyerupai seperti pecahan kaca. Butiran inilah yang sangat berbahaya apabila tidak sengaja tersentuh oleh kulit karena bisa menyebabkan iritasi dan juga luka-luka kecil. Butiran halus mirip serpihan
serpihan kaca ini juga bisa menyebabkan sedikit kerusakan pada benda-benda yang tertutupi debu vulkanik seperti mobil yang terdapat baret pada kaca akibat debu-debu vulkanik yang menempel sangat tebal. Unsur-unsur umum yang terdapat pada abu vulkanik ini seperti natrium, kalsium, kalium, magnesium, fluorida, sulfat, hingga klorida ini bersifat asam yang dapat menimbulkan iritasi dan juga alergi. Wah, Sorcerers, jadi saat kita keluar ke daerah yang terdampak abu ini, kita harus memakai masker ya, dan juga pakaian yang sedikit agak tebal. Hal itu untuk melindungi diri kita dari akibat terkena abu vulkanik yang sangat berbahaya ini. Kalau kalian pernah punya pengalaman terkait cara mengatasi dampak dari debu vulkanik ini, kalian boleh sharing di kolom komentar ya. Sudah tidak asing lagi bahwa di setiap pendakian gunung terdapat cerita-cerita misteri tentang sosok penunggu yang tak kasat mata. Dikarenakan warga Indonesia sendiri masih memiliki kepercayaan terhadap hal-hal mistis. Di Gunung Semeru, salah satunya adalah mitos penunggu kawasan Danau Ranukumbolo. Diceritakan bahwa masyarakat sekitar mempercayai adanya sosok dewi berkebaya kuning yang mendiami kawasan Danau Ranukumbolo. Orang-orang yang melewati danau tersebut tidak boleh mandi, mencuci, dan juga tidak boleh memancing atau mengambil ikan yang ada di sana. Dewi berkebaya kuning ini juga dipercaya merupakan jelmaan dari ikan emas yang besar. Namun, tidak semua orang bisa melihat sosok dari dewi ini. Mitos ini sendiri belum bisa dibuktikan dengan benar, karena banyak orang yang tidak bisa merasakan akan adanya sosok dewi berkebaya kuning ini. Nah, selain itu, puncak tertinggi Semeru ini juga diyakini masyarakat sebagai tempat tinggal para dewa di Mahameru yang menguasai tanah air. Beberapa orang di sana ada yang bertapa di puncak ini loh selama berbulan-bulan untuk mendapatkan ilmu-ilmu gaib tertentu atau sekedar ingin bertemu dengan sosok dewa yang diyakininya. Wah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih Sorcerers? Apakah kamu pernah punya pengalaman mistis yang terkait dengan kepercayaan ini? Boleh sharing ya? Di setiap gunung pastilah memiliki seorang guru kunci, yaitu seseorang yang diyakini memiliki kemampuan melihat tanda-tanda gaib atau menafsir tanda apabila gunung meletus atau mengeluarkan lahar, seperti Mbah Marijan yang merupakan guru kunci di Gunung Merapi. Nah, Mbah Dipo merupakan juru kunci di kawasan Gunung Semeru yang dipercaya dapat membantu warga sekitar dalam menghadapi bencana alam yang disebabkan oleh Gunung Semeru ini. Mbah Dipo tinggal di Dusun Kamar A, yaitu daerah yang sangat rawan apabila terjadi bencana Semeru. Meskipun Mbah Dipo sudah tidak ada semenjak tahun 2007 dikarenakan penyakitnya yang misterius, masyarakat sekitar masih mengenangnya dan mengingat wejangan dari Mbah Dipo. Salah satu wejangan yang sangat terkenal adalah tentang jika gunung meletus, berlarilah ke arah sungai, jangan menuju ke Gunung Sawur, yang artinya apabila terjadi bencana, masyarakat dianjurkan menyelamatkan diri ke arah sungai dan bukan ke arah Gunung Sawur. Tanjakan Cinta merupakan jalur pendakian di Gunung Semeru yang dilalui sebelum mencapai Ranukumbolo. Kalau kalian pernah nonton film 5 cm, pasti tahu adegan di mana Zafran dan Ian yang berusaha melalui Tanjakan Cinta karena percaya bisa bersatu dengan pujaan hati mereka. Nah, masyarakat sekitar percaya bahwa bila seseorang berhasil mendaki tanjakan ini tanpa istirahat dan menoleh ke kanan kiri dan juga belakang, maka bisa bersatu dengan pujaan hati yang diimpikannya. Mitos yang satu ini memang cukup melekat di kalangan para pendaki Semeru. Meskipun belum bisa dibuktikan kebenarannya, beberapa pendaki ada yang mencoba mendakinya dengan cara tersebut, namun ada juga yang tidak melakukannya karena mereka tidak mempercayainya. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih Sorcerers? Buat kamu yang pernah mendaki Gunung Semeru, apakah punya cerita yang menarik seputar Tanjakan Cinta ini? Sharing di kolom komentar ya. Nah, itulah tadi beberapa fakta dan cerita misteri yang menarik di balik gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Menurut kalian, cerita apa lagi nih yang menarik di kawasan sekitar Gunung Semeru? Kalian bisa sharing lagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Dan follow juga sosial media kita untuk mendapatkan update berita-berita menarik setiap harinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.